12 minutes to go in normal time. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Yeah! He's given it! Yeah! Unbelievable! Divock Origi! Oh my word! Pekan ke-14 Liga Premier Inggris dihiasi kemenangan besar Manchester United atas Leeds United dengan skor 6-2. Bermain di kandang sendiri, klub dengan julukan setan merah tersebut memulai keunggulannya lewat gol cepat Scott McTominay di menit kedua. Baru semenit berselang, McTominay berhasil menggandakan kedudukan 2-0 untuk MU. Sampai di sini mungkin kalian yang mendengarkan ini sedang bertanya-tanya, kenapa saya bahas bola? Padahal ini podcast ngobrolin pandemi. Jadi gini, Liga Premier Inggris, La Liga, Serie A, Bundesliga, dan liga-liga lain di Eropa tetap berjalan meskipun sedang pandemi. London saja yang sedang lockdown itu, kalau tidak salah lockdown yang keempat, tetap melangsungkan laga antara Chelsea dan West Ham United. Jadi kita bisa mengambil kata kunci di sini. Sepak bola di masa pandemi. Ini bukan kali pertama dunia sepak bola mesti berhadapan dengan pandemi. Kalau sekarang berhadapan dengan COVID-19, 100 tahun yang lalu, dunia sepak bola mesti berhadapan dengan flu Spanyol. Tahun kapan itu ya? 1918. Kala itu liga sepak bola juga sudah ada. Lantas, bagaimana sih kondisi persepak bolaan kala itu? Nah, tulisan dari Stefanus Apridita yang berjudul Pembelajaran dari Flu Spanyol yang terbit di Pandit Football 18 Maret 2020 bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi, selamat mendengarkan. Jauh sebelum wabahnya virus corona, dunia sempat diguncangkan dengan pandemi bernama flu Spanyol. Risiko kematiannya pun cukup besar, mampu mencapai 20%. Tak ayal jika virologis Amerika Serikat, Jeffrey Taubenberger, menjuluki flu Spanyol sebagai the mother of all pandemi. Belum jelas asal-muasal dari virus flu Spanyol yang membunuh 50-100 juta jiwa sepanjang tahun 1918 akhir Perang Dunia Pertama. Beberapa ahli mengatakan virus ini berasal dari Amerika Serikat. Ada pula yang mengatakan virus ini pertama kali ditemukan di Swedia dan Rusia. Ada juga yang mengatakan Tiongkok dan Vietnam sebagai alfa dari virus ini. Bukan hanya asal virus ini yang menjadi perdebatan, penamaannya pun tak konsisten. Disebut flu Spanyol karena semua negara yang terlibat Perang Dunia Pertama menyensor informasi terkait penamaan wabah virus ini. Spanyol yang saat itu berada di posisi netral melalui medianya menyebarkan berita terkait flu ini, maka disebutlah flu Spanyol. Tapi anehnya, media Spanyol malah menyebut flu ini dengan flu Prancis. Kini kita mengetahui bahwa penyebab utama flu ini adalah virus influenza tipe A subtype H1N1. Layaknya flu biasa, penderita akan mengalami flu berat, batuk, bersin, hingga sakit kepala. Gejala yang berlanjut menjadi mimisan, muntah-muntah, menggigil, diare, hingga herpes. Virus ini akan menyerang paru-paru dan berkembang menjadi pneumonia. Fase inilah yang dapat membunuh penderita. Dengan jumlah penduduk dunia yang baru mencapai 1,7 miliar, 60% penduduk dunia di tahun 1918 terjangkit virus ini. Penyebaran ini juga ditunjang dengan mobilitas tinggi tentara akibat Perang Dunia Pertama. Lebih mengejutkan, korban flu Spanyol paling banyak berasal dari rentang umur 20 sampai 40 tahun, di mana semestinya imunitas sedang dalam kondisi yang baik. Dengan risiko yang begitu tinggi, para epidemiologis menyimpulkan flu Spanyol adalah penyakit menular paling mematikan saat itu. Penamaan flu Spanyol sedikit masuk akal jika melihat jumlah penderita di Spanyol.
Negeri di semenanjung Liberia itu menjadi salah satu yang terparah mengalami imbas dari flu ini, dengan ratusan ribu orang tewas. Oleh sebab itu, masyarakat dunia menyebutnya sebagai flu Spanyol. Raja Spanyol saat itu, Alfonso XIII, turut menjadi korban virus ganas ini, meski akhirnya sembuh. Kurangnya kewaspadaan terhadap virus flu Spanyol berdampak cukup besar bagi penyebaran pandemi ini. Selain dari mobilitas tentara saat Perang Dunia Pertama, kontribusi besar juga disumbangkan dari sektor sepak bola. Sepak bola yang digilai masyarakat karena dianggap sebagai hiburan rakyat terus dimainkan di tengah wabah ini. Sejumlah kompetisi tak berhenti bergulir guna memenuhi dahaga para warga. Di Spanyol, meski La Liga belum lahir, kompetisi amatir di tiap wilayah begitu digandrungi. Klub amatir menjadi representasi dan kebanggaan warga lokal. Selain itu, Copa del Rey alias Piala Raja pun terus bergulir. Pada edisi 1918, turnamen itu berjalan di tengah badai flu Spanyol. Seakan tak takut dengan ancaman flu Spanyol, Piala Raja terus berjalan dan melahirkan Real Union sebagai juaranya, setelah mengalahkan Madrid FC 2-0. Pertandingan ini memberikan dampak terhadap penyebaran virus flu Spanyol kepada sebagian besar penonton yang hadir di Stadion Campo de Odenal. Bentuk pengabaian terhadap resiko penyebaran flu Spanyol lainnya terjadi di Britania Raya. Penyebaran virus yang begitu cepat diawali dengan kepulangan para serdadu dari Prancis usai Perang Dunia Pertama. Sontak, 228 jiwa melayang di Inggris akibat flu Spanyol. Bukannya melakukan isolasi, Inggris justru baru memulai sepak bola profesional pertamanya. Bahkan jumlah pesertanya bertambah, yang mana saat amatir hanya berjumlah 20 menjadi 25 di tahun 1918. Walhasil, sepak bola Inggris memiliki korban yang positif terjangkit flu Spanyol. Sepak bola Inggris yang positif tertular flu Spanyol, penyerang sayap Newcastle United, Angus Douglas, serta manajer klub Skotlandia Hibernian, dan MC Michel tewas karena flu Spanyol. Douglas wafat pada 14 Desember 1918 dan MC Michel meninggal pada Februari 1919. Di Brazil, penyebaran flu Spanyol akibat sepak bola juga cukup menyedihkan. Dari beberapa sumber disebutkan, kasus pertama flu Spanyol di Sao Paulo berasal dari para pesepak bola amatir asal Rio de Janeiro yang mengunjungi Sao Paulo. Para pemainnya jatuh sakit di Sao Paulo pada 9 Oktober. Oleh karenanya, mereka juga yang menyebarkan penyakitnya ke korban-korban lain di hotel di Osti, di mana tim menginap. Hal ini diungkapkan Liane Marie Bertucci dalam artikelnya Spanish Flu in Brazil, Searching for Causes During the Epidemic Horror yang dilansir The Spanish Influenza Pandemic of 1918 and 1919. Semua hal tersebut membuktikan bagaimana kurangnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dapat membawa bencana, bahkan dari hal yang kita sukai seperti sepak bola. Penularan virus flu Spanyol di Brazil yang berawal dari kegiatan sepak bola mencapai 65% dari warga Brazil. Virus flu Spanyol ini menewaskan 14.000 penduduk Rio de Janeiro, termasuk sang presiden Francisco de Paula Rodrigues Alves. Dampak yang langsung menyadarkan Brazil bahwa sepak bola yang menjadi darah daging mereka justru membawa petaka. Pemerintah Brazil langsung memberhentikan semua aktivitas sepak bola yang memberikan sumbangsih terhadap penyebaran virus flu Spanyol. Bencana nasional itu juga memaksa otoritas Brazil untuk menunda turnamen Campeonato Sudamericano de Futebol yang kini menjadi Copa America ketiga di tahun itu. Kompetisi yang rencananya akan dihelat di Brazil, hajatan 4 tahunan itu baru kembali dimainkan pada 1919 di Rio, yang diikuti 4 negara, Brazil, Argentina, Uruguay, dan Chili. Gelaran dengan sistem klasemen itu menjadikan Brazil sebagai juaranya setelah unggul selisih gol dari runner-up kala itu Uruguay. Trofi yang menjadi hadiah penghibur bagi masyarakat Brazil yang tengah sedih dihantam flu Spanyol. Dari peristiwa ini kita dapat belajar bahwa semua akan kembali normal ketika kita bersabar. Setelah badai flu Spanyol hilang, tak lantas ikut menghilangkan animo masyarakat Brazil yang rindu menyaksikan pertandingan sepak bola. Semua tetap sama, tak berubah. Para penonton tetap antusias dan memenuhi Estadio das Laranjeiras untuk menyaksikan pertandingan Campeonato Sudamericano de Futebol, sebuah bukti bahwa semua akan kembali seperti sedia kala. Di Inggris, pasca teguran berharga dengan tewasnya Douglas dan MC Michel, Piala FA yang sedianya akan diadakan tahun 1918 langsung ditunda.
Padahal, Piala FA yang sudah dihentikan selama 3 tahun sejak 1915 imbas dari Perang Dunia Pertama. Uniknya lagi, penundaan Piala FA hanya menyisakan satu pertandingan puncak, laga final yang mempertemukan Aston Villa dengan Huddersfield Town. Final yang tertunda selama 3 tahun tidak menyurutkan animo pendukung kedua kesebelasan dan tetap memadati Stamford Bridge. Kerinduan melihat kesebelasan tercintanya terbayar lunas pada pertandingan yang menjadikan Aston Villa sebagai juara yang tertunda. Sukacita bukan hanya merayakan hilangnya virus flu Spanyol, namun lebih dari itu, kebahagiaan menyambut kembalinya cinta bernama sepak bola. Selain itu, solidaritas juga ditunjukkan oleh para stakeholder sepak bola Spanyol. Sejumlah klub tercatat menggelar laga-laga amal demi menggalang dana bantuan untuk para korban flu Spanyol. Contoh terbaik diberikan Atletico de Madrid dan Athletic de Bilbao yang punya kegiatan rutin membantu masyarakat setempat selama wabah berlangsung. Bahkan Athletic de Bilbao beberapa kali menggelar laga amal, di mana keuntungan yang didapat dijadikan dana bantuan untuk para keluarga korban di masa sulit itu. Hal ini ditulis oleh MC Farlan dalam tulisannya yang bertajuk Building a Mass Activity Fandom, Class and Business in Early Spanish Football. Kini flu Spanyol seolah diganti dengan COVID-19, suatu pandemi yang mengingatkan akan bencana sahabat lalu itu, tapi kali ini para otoritas sepak bola mengambil langkah cepat guna menghentikan penyebaran virus corona melalui kegiatan sepak bola. Para penggiat sepak bola telah belajar dari flu Spanyol, termasuk di Indonesia. Liga 1 yang resmi ditunda merupakan langkah tepat. Jangan sampai sikap acuh yang mengabaikan flu Spanyol di Indonesia kembali terjadi. Kegagapan pemerintah menghadapi serbuan virus flu Spanyol membuat virus terus menjalar. Stakeholder Liga 1 awalnya sempat diduga mengabaikan ancaman virus corona terhadap keselamatan dengan tak menghentikan kompetisi Liga 1. Tapi nampaknya otoritas Liga 1 belajar dari kasus flu Spanyol di mana sepak bola sebagai salah satu kontributor penyebaran virus. Penundaan kompetisi hanya sementara. Ketika sudah mereda, semua akan kembali seperti sedia kala. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Tugas kita hanyalah cuci tangan dan bersabar. Ada hal yang lebih penting dari sepak bola. Hingga saatnya nanti, kita akan bersama bersuka cita melepas kerinduan pada satu alasan, kembalinya sepak bola. Jadi saya lupa bilang kalau podcast ini adalah produk dari Proker KKN Unhas gelombang 105 wilayah Maros. Dan itulah tadi audio artikel yang diisi oleh kawan baik saya, Lutfia Jumyatul Akaba, bisa dipanggil Yumi. Saya ingin mengklarifikasi beberapa hal. Pertama, kenapa pembukanya ini pakai suara komentator Liverpool versus Barcelona di Liga Champions? Ya, karena seru saja. Kedua, kenapa pakai beritanya MU? Ya, karena apapun yang membahas MU, impresinya biasanya besar kalau di sosmed. Ketiga ya, karena menurut Jeffrey Taubenberger, flu Spanyol adalah the mother of all pandemic, atau ibu dari semua pandemi. Apakah flu Spanyol dapat ucapan selamat hari ibu dari COVID-19? Oke. By the way, saya mau ngucapin selamat hari ibu, atau bisa dibilang juga selamat hari kebangkitan perempuan untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Sekian podcast kali ini. Ingat, jaga daya tahan tubuh dengan olahraga teratur, makan makanan yang bergizi, jangan makan mie melulu, mie instan terutama, pakai masker saat beraktivitas di luar rumah, dan pakainya masker medis ya, jangan pakai masker buat perawatan, karena itu tidak berguna kalau mau lawan corona. Rajin-rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Salam olahraga.